Haleluya, saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Kita jumpa lagi dalam bahasan-bahasan tentang firman Allah yang akan saya lanjutkan dari tema 7 sangkakala, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sangkakala ketiga, yaitu munculnya antikris. Sekali lagi, saat ini saya akan membahas tentang sangkakala ketiga, yaitu munculnya antikris. Mari kita coba membuka Wahyu pasal 8, Wahyu pasal 8, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Sekali lagi bahwa nubuatan ini secara khusus bersifat simbolisasi atau maknanya bersifat simbol. Ketika kita berbicara tentang bintang, itu adalah istilah secara khusus pada saat ini apabila seorang lagi menanjak karir. Kita menyebutnya sebagai bintang bersinar, atau para artis, tokoh, dan lain-lain selalu diistilahkan sebagai bintang besar. Dalam perjanjian lama, sekali lagi dalam Alkitab perjanjian lama, ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya nanti akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ayat-ayat itu bermakna simbol, artinya bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, simbol dari generasi rohani. Dan seperti pasir di laut, itu simbol dari keturunannya. Secara harafiah artinya secara lahiriah atau keturunan secara daging. Sementara dalam perjanjian baru, ketika Alkitab berbicara tentang bintang dalam makna simbolisasi, itu selalu berbicara tentang kapasitas atau kualitas rohani. Bahkan secara khusus dalam Wahyu pasal pertama, ayat yang ke-20, saya ingin membaca bagi saudara. Wahyu pasal pertama ayat 20 berkata begini. Dan rahasia ketujuh bintang ya telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Malaikat menyatakan kepada Rasul Yohanes tentang apa yang dia lihat dari ketujuh bintang itu. Ternyata itu adalah simbol dari ketujuh malaikat jemaat. Sekali lagi, jadi ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Artinya itu simbol dari gembala-gembala dari ketujuh sidang atau pemimpin-pemimpin rohani. Maka ketika kita bertemu dengan nubuatan dalam sangkakala ketiga, ada sebuah bintang besar yang jatuh, itu sebenarnya berhubungan dengan kapasitas rohani, kualitas rohani dari seorang tokoh dalam kepemimpinan rohani yang jatuh. Sekali lagi, jadi bintang dalam simbol-simbol baik dalam perjanjian lama
maupun dalam perjanjian baru itu berbicara tentang generasi rohani, kapasitas dan kualitas rohani, bahkan secara khusus dalam kitab Wahyu berbicara tentang pemimpin rohani. Dan nubuatan ini berkata bahwa bintang itu yang jatuh menyala-nyala seperti obor. Apa maksudnya? Saya coba membawa kita untuk melihat Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat yang kelima berkata begini. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Sekali lagi penglihatan Rasul Yohanes tentang ketujuh obor yang disebut sebagai ketujuh roh Allah. Yang dimaksudkan dalam penglihatan ini, angka 7 roh Allah bukan berarti roh Allah ada 7, tapi hanyalah simbol dari roh yang sempurna. Saudara dapat membandingkan itu dengan Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai 5. Maka apa yang dimaksud dengan obor yang menyala-nyala pada bintang besar itu berbicara tentang kapasitas Roh Kudus atau urapan Roh Kudus. Jadi nubuatan ini berbicara sebuah bintang yang besar jatuh yang menyala-nyala seperti obor, berbicara tentang seorang tokoh dalam kepemimpinan rohani dengan kapasitas, dengan kualitas rohani, dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, pada akhirnya jatuh. Sekali lagi, pada akhirnya jatuh. Satu pertanyaan yang mungkin perlu diangkat. Mungkinkah seorang pemimpin rohani dengan kapasitas, dengan kualitas, dengan pengurapan Roh Kudus jatuh? Ya, sekali lagi, mungkinkah seorang pemimpin rohani dengan kapasitas, dengan kualitas, dengan pengurapan Roh Kudus jatuh? Ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang kejatuhan itu sendiri. Seperti kita ketahui, Lucifer adalah malaikat yang terpandang di sorga, jatuh. Di Taman Eden, manusia yang sempurna, Hawa, masih saja jatuh. Kita tahu juga ada seorang dengan hikmat yang Tuhan kasih luar biasa, Raja Salomo. Hikmat yang dia punyai adalah hikmat yang dia mintai dari Tuhan itu sendiri. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya dia jatuh dalam penyembahan berhala. Sekian lama dia hidup dalam kejatuhannya. Tetapi pada akhirnya menurut saya, bagi saya, bahwa Salomo sadar akan kejatuhannya dan akhirnya dia dipulihkan. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena pada akhirnya dia menulis kitab pengkhotbah di masa tuanya. Dia menyebut semua adalah kesia-siaan belaka. Tetapi pada akhirnya dia mengakui bahwa tanpa Tuhan hidup itu adalah sia-sia. Itu adalah pengakuan penyesalan seorang Salomo yang pernah jatuh amat dalam. Tetapi akhirnya dia sadar dan dia kembali kepada Tuhan. Selanjutnya dalam perjanjian baru kita tahu ada murid Yesus. Sekali lagi ada murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot jatuh karena dia menjual Yesus. Ini beberapa fakta dalam sejarah kita tentang orang-orang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, tetapi pada akhirnya jatuh. Sekali lagi, apakah itu mungkin? Iya.
Pasti mungkin karena dari fakta yang saya angkat tadi tentang mereka yang pernah jatuh bukanlah orang-orang sembarangan, bahkan Lucifer sekalipun jatuh. Apa penyebab dari kejatuhan itu sendiri? Kalau kita coba belajar tentang Galatia pasal 5 ayat 22, itu berbicara tentang buah roh, ya. Buah roh itu berbicara tentang kapasitas kualitas rohani yang ada pada orang percaya yang telah lahir baru dan akhirnya menghasilkan buah roh. Tetapi orang-orang dengan kualitas rohani, dengan kemampuan buah roh yang dia miliki, bagaimana mungkin bisa jatuh? Kalau kita coba membaca ayat-ayat ini, kalau kita coba membaca kembali ayat-ayat ini, ada hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi kita. Galatia pasal 5 ayat 22 berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kita banyak melihat orang dalam pemakaian Tuhan yang luar biasa, dalam karunia yang dilengkapi Tuhan dalam hidupnya. Dalam hidupnya terlihat buah dari roh itu, yaitu dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Tapi kenapa dalam catatan Alkitab Galatia pasal 5 ada satu bagian yang ditulis paling terakhir, yaitu penguasaan diri. Apa maksudnya? Ternyata sehebat apapun seseorang itu, kalau pada akhirnya dia tidak memiliki penguasaan diri, itu sebabnya penguasaan diri dalam buah roh ditulis bagian yang terakhir. Sekali lagi, penguasaan diri ditulis pada bagian yang terakhir. Kalau itu tidak dimiliki oleh orang dengan kapasitas rohani apapun, itu memungkinkan untuk dia jatuh. Kenapa? Karena kalau orang tanpa penguasaan diri, maka dia akan memiliki keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan akhirnya berbuah pada ambisi nafsu yang tidak terkontrol. Sehingga dia tidak akan pernah puas dengan apa yang pernah dia miliki. Ini mengajarkan kepada kita tentang jangan bangga dengan kapasitas, dengan kualitas rohani dalam hidup kita. Kalau kita belum sampai pada tingkat penguasaan diri. Karena fakta dalam catatan kebenaran Alkitab yang sudah kita baca, penguasaan diri adalah bagian terakhir dari buah roh yang mutlak harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin rohani, oleh orang-orang percaya, supaya dia dapat menguasai keinginan, menguasai hawa nafsu, menguasai ambisinya, sehingga dia puas dengan apa yang Tuhan taruh, Tuhan beri dalam hidupnya. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan bintang jatuh? Ya. Seperti yang saya sudah sebut tadi, bahwa sebuah bintang besar yang jatuh itu adalah pemimpin rohani dengan kapasitas, kualitas, pengurapan, tetapi ternyata karena dia tidak memiliki penguasaan diri, dia terjebak dengan keinginan, ambisi, nafsunya, sehingga akhirnya dia tidak puas dengan apa yang dia miliki dan dia jatuh. Saya ingin membawa Anda untuk membaca 2 Tesalonika pasal 2
ayat ketiga dan empat berkata begini, "Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah." Saudaraku, ayat-ayat ini berbicara tentang antikris. Pada akhirnya antikris akan datang, akan dinyatakan, tetapi Alkitab berkata bahwa antikris itu adalah manusia murtad atau durhaka. Sekali lagi, antikris itu adalah manusia murtad, durhaka atau pemberontak. Ya. Apa klasifikasi murtad, durhaka atau pemberontak? Dalam Alkitab dijelaskan di dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat yang keempat berkata begini, sampai yang keenam, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Alkitab dengan tegas dalam Ibrani pasal 6 menjelaskan bahwa klasifikasi murtad adalah orang yang pernah diterangi hatinya, yang mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik, seorang teolog yang handal, yang luar biasa, yang memiliki karunia-karunia yang akan datang. Tetapi pada akhirnya murtad. Ya. Sekali lagi, pada akhirnya murtad. Itulah yang dimaksudkan firman Allah tentang bintang yang besar. Adalah orang yang telah dipakai dengan kapasitas, kualitas, pengurapan luar biasa dari Roh Kudus. Tetapi akhirnya karena tidak punya penguasaan diri, dia jatuh. Dia murtad, dia menjadi pemberontak, dia menjadi durhaka. Siapakah dia? Dialah sekali lagi yang kita sebut sebagai antikris, seorang pemimpin rohani yang dipakai luar biasa namun akhirnya murtad. Mari kita membaca di dalam Wahyu pasal 9, Wahyu pasal 9 ayat pertama berkata begini, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Bintang yang jatuh dijelaskan dalam Wahyu pasal 9 ini adalah oknum yang diberi kunci oleh setan untuk memegang kunci lubang jurang maut. Jadi ini yang menjelaskan tentang nubuatan sangkakala ketiga tentang bintang yang jatuh. Itu bukan bermakna harafiah, tetapi itu simbol dari oknum yang jatuh, yang murtad, yang durhaka. Akhirnya dia dipakai oleh setan menjadi antikris. Benarlah nubuatan dalam 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 berkata begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jelas sekali
ayat ini berbicara akan muncul seorang antikris. Memang akhir-akhir ini kita melihat banyak antikris. Apa yang dimaksud? Roh antikris sedang bekerja merajalela dengan segala kekuatan, kemampuan, mempengaruhi orang-orang percaya. Tapi itu bukan tokohnya, bukan figurnya, bukan seorang antikris. Tapi nubuatan ini berkata bahwa pada akhir zaman akan muncul seorang antikris. Itulah nubuatan dari sangkakala ketiga. Satu bintang besar. Itu berbicara tentang seorang oknum, seorang tokoh dengan kapasitas bintang besar. Dia jatuh karena dia memberontak, murtad, durhaka terhadap Allah. Saudaraku, mengapa dalam kejatuhannya saya mengatakan kemunculannya? Sekali lagi, mengapa saya mengatakan dalam kejatuhannya saya mengatakan kemunculannya? Karena sejak dia jatuh, dia memimpin, mempengaruhi, menggerakkan setengah orang-orang percaya yang jatuh. Itulah komunitas pertama dari antikris. Ya. Sekali lagi, mengapa saya mengatakan kejatuhannya adalah kemunculannya? Karena sejak dia jatuh, dia memimpin, mempengaruhi, menggerakkan sepertiga orang percaya yang jatuh. Itulah komunitas pertama dari antikris. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kebenaran ini. Pada lanjutannya, saya ingin melanjutkan dengan tema agama dan bait ilah antikris. Tuhan Yesus memberkati.